Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Hadratul kiram, para alim, para bapak, para pengurus, ibu-ibu sekalian yang dimuliakan Allah. Syukur alhamdulillah pada kesempatan pagi hari ini kita bisa hadir di majelis yang mubarak ini sebagaimana yang telah disampaikan oleh sekretaris undangan, yaitu dalam rangka tasyakuran pembukaan kantor takmir Masjid Nurul Anwar. Ini kantor sementara atau kantor permanen nih Pak Andri? Ini bagian ya inilah, sementara ini ada kantor dibuatkan oleh Pak Andri dan teman-teman yang lainnya. Mudah-mudahan kantor yang ada ini nanti bisa kita maksimalkan pemanfaatannya. Jadi kantor ini bukan kantornya ketua, tapi kantor pengurus. Jadi semua pengurus bisa memanfaatkan ruangan ini. Jadi manakala ada diskusi-diskusi kecil yang sekiranya perlu menggunakan dan memanfaatkan kantor, silakan kepada para jemaah sekalian, para hadirin dan pengurus yang lain. Syukur alhamdulillah. Mudah-mudahan salat serta salam telah kita limpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita beserta seluruh keluarga kita, anak-anak kita, cucu-cucu kita, seluruh keturunan kita dijadikan umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dijadikan keluarga besar yang selalu senantiasa senang ngurusi masjid. Amin. Nah, hari ini mungkin anak-anak kita masih belum begitu tertarik dengan ngurusi masjid, mungkin dengan cara kita itu aktif di masjid, anak-anak akan membaca sendiri. Oh bapakku, oh ibuku senang ngurusi masjid. Soalnya anak-anak saya itu dipaksa-paksa ya uangnya, dipaksa-paksa yang bisa dilakukan adalah kita memberikan contoh kepada anak-anak. Insya Allah dengan demikian anak-anak kita semuanya tanpa terkecuali, termasuk cucu-cucu kita, senantiasa menjadi orang-orang aktivis-aktivis masjid atau aktivis-aktivis tempat ibadah kita. Amin Allahumma amin. Para bapak hadirin sekalian yang berbahagia, perlu saya sampaikan bahwa keberadaan kantor takmir ini bukan tidak punya maksud, tapi yang jelas harapannya ini menjadi sentral manajerial masjid. Sentral manajerial masjid dari semua aspek. Aspek keuangan saya berharap juga dimanage dari sini. Aspek kegiatan juga harus dimanage dari sini, sehingga segala hal yang berkaitan dengan ketakmiran ini semuanya harus kita maksimalkan. Nek enggak, ini dari bikin seperti ini ya enggak cukup uang 25 juta. Jadi pembuatan seperti ini tidak cukup dengan uang 25 juta. Ya sekitar 25 juta lah sama asnya. Belum termasuk perabotnya. Ini masih kosong, Pak Andri masih belum berani melangkah rupanya ini. Padahal ya sudah butuh sebenarnya. Dikai meja, dikai karpet, dikai apa dan sebagainya. Tapi masih kosong ini. Nah, oleh karena itu sehubungan dengan kebutuhan yang dimiliki, yang diperlukan untuk mengisi kegiatan ini, maka kalau kita tidak mampu untuk memanfaatkan, kan khawatir. Kasihan kepada para jamaah-jamaah yang telah sudah mendonasikan kepada masjid dan kita manfaatkan sebagai kantor, tapi kantornya itu tidak bisa. Kita upayakan kantor harus makmur, kantor harus bisa melaksanakan kegiatan kemasjidan sebagaimana yang dibutuhkan. Banyak hal. Jadi saya terus terang kepada Pak Sek ini, karena ini
istilahnya itu apa ya, yang menjadi tuan rumah utamanya ini Pak Sekretaris. Rame ini ke sekretariatan ini ada apa terserah Pak Sekretaris. Pak Sekretaris mau dipakai model apa, monggo Pak Sekretaris dimanfaatkan masjid ini, kantor ini, sehingga kantor ini bisa dimanfaatkan lebih banyak. Itu yang pertama. Yang kedua, kepada para jamaah sekalian, untuk kegiatan-kegiatan khususnya mengenai masalah peribadatan, saya ingin berharap peribadatan ini akselerasinya ditingkatkan. Tapi setelah kami melihat situasi dan kondisi yang masih belum memungkinkan, saya ngomong sama Pak Sis. Tadinya saya ingin pengajian yang selama ini rutin Sabtu malam Minggu dan Minggu malam Senin serta Ahad subuh itu digerakkan lagi, dikembalikan lagi. Tapi setelah melihat dalam minggu-minggu ini saudara kita, termasuk pengurus di antara kita ini, ada yang masih istilahnya itu terpapar. Sebagaimana yang subuh tadi saya mintakan doa kepada para jamaah. Ada 3 jamaah dan pengurus masjid kita ini yang lagi sakit dan harus berisolasi. Maka saya mengambil kebijakan pagi ini, saya sampaikan sama Pak Sis, tolong Pak Sis ditunda dulu lah hal-hal yang bersifat seperti itu. Tapi monggo nanti jikalau nanti para jamaah atau para pengurus yang lainnya berikan usulan, bisa menjamin dan lain sebagainya, ya monggo akan. Tapi untuk sementara ini saya melihatnya seperti itu. Sebagai penggantinya, karena kita ini di masjid ini sudah ada wifi, kita menggunakan teknologi lah. Menggunakan teknologi, saya tadi ngomong wis Gus Bahak ya. Gus Bahak di layar itu para jamaah yang habis sholat maghrib misalkan bisa menikmati pengajian Gus Bahak seperti itu setiap hari, atau yang melalui itu bisa seperti itu. Ini juga usulannya jamaah juga sekalian, kalau melalui akunnya atau apanya, punya Masjidul Anwar, sehingga orang yang tidak masuk ke sini bisa mengakses. Kita harus manfaatkan kepada Pak Isa selaku humas kita yang sudah memfasilitasi teknologi ini. Ayo kita manfaatkan, karena teknologi ini juga tidak murah. 1 bulan itu masih harus mengeluarkan biaya 400 sampai 500 ribu. Oleh karena itu ini harus kita manfaatkan, dan harus dimanfaatkan hanya untuk kepentingan masjid. Sekali lagi saya minta kepada para pengurus semuanya bahwa ini manfaatkan hanya untuk kepentingan masjid. Selain untuk kepentingan masjid, mohon untuk tidak digunakan. Selama masih ada untuk kepentingan masjid, misalkan woro-woro di dalam kegiatan apa ya monggo. Yang berkaitan dengan kepentingan masjid kami bersilakan. Pertanyaannya, apakah jamaah perlu dikasih tahu passwordnya? Ya selama itu senyambung, itu hanya untuk kepentingan masjid monggo, tapi ketika yang lainnya ya yang saya maka ini saya selaku ketua untuk tidak mengizinkan. Ya memang kita tidak tahu setelah kita mengakses itu mau dipakai untuk apa kan juga kita tidak tahu. Ya mau dipakai untuk apa dan sebagainya kita tidak tahu. Tapi paling tidak kalau kita memberikan informasi ini kepada seluruhnya, kepada jamaah, ya monggo. Siapa tahu dari jamaah yang ada, karena di sini ada wifi-nya, dia dengar kebutuhan wifi itu berapa lah. Siapa tahu ada yang mendonasikan diri untuk. Tapi yang jelas kita harus kita amankan bahwa teknologi ini harus kita manfaatkan semaksimal mungkin, sebesar-besarnya untuk kepentingan masjid. Banyak kegiatan seperti kegiatannya Pak Haji Taufik ini, yang sholawatan ini. Kalau itu bisa diakses dengan melalui kegiatan ini, yang monggo. Yang paling penting untuk kegiatan sholawatan itu adalah prokesnya harus tetap dijalankan. Ini jatuh pada 7. Ya, makanya saya minta prokesnya tetap dijalankan. Kalau kemarin masih prokesnya masih rada ini. Jadi untuk pertemuan berikutnya prokesnya untuk Pak Haji untuk tolong disampaikan kepada para kiai yang hadir, kepada para jamaah, dan nggak mungkin lah kita. Monggo, kamu silakan. Untuk ibu-ibu yang rencananya sudah mau memulai kegiatan, selama itu prokesnya ini
bisa dijalankan ya kami persilahkan monggo. Jadi kita bisa ya apa carane yang bisa kita kondisikan. Karena kalau kita tidak berkegiatan ya rasanya ya sepora ngurusi masjid kok. Kalau kegiatan di masjid itu. Tapi ya inilah kondisi yang ada. Mudah-mudahan kita yang hadir pada kesempatan ini bisa menarik sebuah pelajaran dari kegiatan atau dari kejadian-kejadian yang saat ini menimpa para jamaah kita, para pengurus kita. Perlu saya sampaikan saja, salah satu jamaah yang sakit hari ini adalah yang isolasi adalah satu Pak Han Bowo, istrinya, suaminya dari pengurus Tuhan, itu pengurus masjid kita. Yang kedua Pak Haji Tatok yang sehari-hari aktif di masjid ini. Saat ini juga isolasi mandiri walaupun sekali-sekali juga masih keluar. Tadi pagi saya ketemu Mas, saya ngomong, "Loh kok keluar Pak?" Saya bilang gitu. "Iya Pak, saya perlu butuh sesuatu." Nah ini yang perlu sadarkan mereka. Jadi isolasi mandiri tayo. Ya, nanti lah yang punya teritori, yang punya wilayah ini yang bisa menyampaikan. Kalau kita kan cuma cerita ini, yang punya teritori RT-nya punya lah nanti ya. Kalau kita kan punya teritori. Itu yang kedua. Yang selanjutnya Bapak Ibu sekalian, karena kegiatan masjid mulainya ada kepengurusan ini, kebutuhan dananya itu sangat luar biasa Pak. Pengeluaran dana itu sangat luar biasa Pak. Istilahnya itu dalam 1 bulan itu bisa tidak punya, istilahnya itu sisa dalam 1 bulan kalau kita istilahnya jagakno dari kas kotak masjid Jumat. Karena memang setelah kami baca laporan-laporan dari pihak pemeliharaan maupun pihak pengembangan, memang itu dibutuhkan. Dan itu memang dibutuhkan, sehingga ya karena itu memang dibutuhkan ya saya tidak bisa menolak itu. Harus saya memberikan agree, saya harus memberikan persetujuan bahwa itu harus dilaksanakan. Termasuk di dalamnya adalah pembuatan kantor, kebersihan masjid dan lain sebagainya, penambahan tenaga dan lain sebagainya. Kalau dengan luasan seperti ini dikerjakan oleh 1-2 orang ya kasihan. Oleh karena itu, tanpa mengurangi rasa hormat, ini saya sampaikan kepada para bapak sekalian, saya sebenarnya dalam hal ini berharap seksi infak dan sedekah yang di bawah Pak Purwi ini punya gerakan tersendiri di luar Jumat. Mudah-mudahan ini segera ditindaklanjuti oleh Pak yang sebenarnya sudah punya programnya. Di samping dia itu menangani hal sosial kemasyarakatan yang ada di sini, dana sosial, saya berharap itu nanti bisa menjadi tulang punggung kegiatan-kegiatan yang ada di masjid. Terus kapan nih kegiatan pemasukannya banyak, sudah barang tentu kita mau melakukan kegiatan apa saja bebas. Kegiatan apa saja bebas, yang penting untuk kepentingan masjid. Tahu pengen masjid ini menjadi al-falah di Sidoarjo itu, menjadi al-akbar di Sidoarjo itu, ya apa caranya? Insya Allah dengan adanya melihat sepak terjang yang telah dilakukan oleh teman-teman, oleh bapak-bapak sekalian, ibu-ibu sekalian, insya Allah kalau kita mau ingin maju bareng, insya Allah tidak akan susah untuk Masjid Nurul Anwar. Dari aspek lalu lintas dari aspek geografisnya juga cukup bisa memberikan gambaran kalau ini mau bisa dilaksanakan dengan baik, maka masjid ini akan menjadi berkembang lebih baik. Tidak usah terlalu ragu bahwa masjid, ayo laku. Soal kritikan, masukan, kita inventarisir. Kita tidak akan bisa maju kalau ada kritikan. Ya tidak semuanya kritikan itu harus kita inventarisir sedikit demi sedikit apa yang memungkinkan, apa yang pas untuk kita, ya kita wujudkan. Ya nggak usah terlalu alergi, selama itu kritikannya itu sebagaimana sesuai dengan karakteristik kesantrian kita, ya kita welcome saja.
Tapi yang jelas kita semuanya ayo kita bareng-bareng untuk melaksanakan kegiatan ini demi kemakmuran masjid. Saya pikir masjid ini masih belum makmur menurut ukuran yang kalau kita melihat Masjid Al-Akbar, Masjid Jati itu kita masih dianggap masih biasa-biasa saja. Kalau saya melihat kita masih harus perlu dimakmurkan lagi. Apa yang perlu dimakmurkan lagi? Ayo kita bersama-sama. Mudah-mudahan kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Bapak-bapak Ibu sekalian, baik dari aspek dari seksi peribadatan maupun seksi kewanitaan maupun yang lainnya, saya berharap ini bisa membawa masjid ini menjadi lebih baik lagi. Masjid milik kita semuanya, masjid bukan milik Tuhan, tapi masjid milik semuanya, milik pengurus, milik jamaah dan sebagainya. Oleh karena itu tanpa mengurangi rasa hormat, silakan berakselerasi di masjid ini. Mudah-mudahan masjid ini ila akhirihi ila yaumil qiyamah senantiasa menjadi masjid yang betul-betul masjid sesuai dengan namanya, Nurul Anwar, yang selalu bercahaya. Saya rasa demikian. Dan orang-orangnya, pengurusnya, toh itu nanti masyarakat kita, anak-anak kita, cucu-cucu kita yang akan meneruskan daripada kepengurusan masjid. Itulah saya rasa yang perlu saya sampaikan. Mudah-mudahan acara ini nanti ini sekedar istilahnya cuma yang penting sarapan bareng, meminta kepada Allah Subhanahu wa taala mudah-mudahan kegiatan masjid ini senantiasa mendapatkan ridho, mendapatkan maunah, apa yang menjadi maksud dan tujuan kita selalu diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala, berikan izin sehingga maksud dan tujuan kita sesuai dengan ekspektasi kita, masjid menjadi masjid yang selalu berguna untuk semua umat. Terima kasih. Saya rasa mari kita bersama-sama membaca Yasin, kemudian langsung istighosa. Tujuannya minta petunjuk supaya kita yang hadir pada kesempatan ini, pengurus Masjid Nurul Anwar, jamaah Masjid Nurul Anwar, senantiasa dijadikan Allah Subhanahu wa taala orang-orang yang termasuk pengikut Rasulullah SAW, menjadi termasuk orang-orang yang senang mengurusi hal yang berkaitan dengan kebaikan dan kemasjidan.